Jadi ide ini sebetulnya tercetus lewat kita yang kemarin itu sebagai relawan 01 yang merasa kecewa dengan hasil pengumuman, dan kekecewaan itu tidak mematahkan semangat kita. Tidak, sama sekali tidak. Justru membangkitkan semangat kita. Hanya kita harus merubah strategi langkah-langkah ke depannya seperti apa. Puluhan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin dari beberapa simpul relawan, Jumat tanggal 26 April tahun 2024 berkumpul di Taman Eko Park, Tebet, Jakarta Selatan, untuk menyatakan sikap bahwa bertransformasi dari relawan menjadi pejuang oposisi. Para relawan ini merupakan orang-orang yang berjuang untuk memenangkan Amin dalam berbagai kesempatan, termasuk saat kampanye akbar di Jakarta International Stadium atau JIS pada tanggal 10 Februari tahun 2024. Setelah Pilpres selesai dan terungkap telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif demi memenangkan Prabowo Gibran, mereka termasuk yang turun ke lapangan untuk menolak Pilpres curang di KPU dan Bawaslu, serta berdemo di DPR untuk mendesak para wakil rakyat agar menggunakan hak angket untuk mengungkap kecurangan tersebut. Ketika Amin bersama Ganjar Mahfud menggugat kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, mereka juga termasuk yang turun ke jalan untuk memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan gugatan Amin dan Ganjar Mahfud, serta mendiskualifikasi pasangan calon peserta Pilpres 2024 yang curang. Sayang, perjuangan itu tidak membuahkan hasil karena hingga kini DPR masih belum menggunakan hak angket. Sementara di sisi lain, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Amin dan Ganjar Mahfud untuk seluruhnya, sehingga KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih melalui Pilpres 2024. Para relawan Amin mentransformasikan diri menjadi pejuang oposisi karena mengkhawatirkan masa depan Indonesia, karena di tangan pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami banyak permasalahan karena pemerintahan ini ditengarai hanya merupakan boneka oligarki dan asing, sehingga kebijakan-kebijakannya cenderung menyusahkan rakyat sebagaimana tercermin dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi menguntungkan oligarki dan asing, terutama Cina, sebagaimana tercermin dari proyek IKN, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan lain-lain. Apalagi karena Prabowo telah dipanggil Presiden Cina Xi Jinping dan diduga dalam pertemuan itu Prabowo diminta agar meneruskan semua kebijakan dan legasi Jokowi. Baik, terima kasih. Jadi ide ini sebetulnya tercetus lewat kita yang kemarin itu sebagai relawan 01 yang merasa kecewa dengan hasil pengumuman, dan kekecewaan itu tidak mematahkan semangat kita. Tidak, sama sekali tidak. Justru membangkitkan semangat kita. Hanya kita harus merubah strategi langkah-langkah ke depannya seperti apa. Di mana sebetulnya kita bisa menarik intisari dari perjuangan kita sebelumnya mendukung 01. Intisarinya adalah kita mendapat nilai positif masukan dari khususnya Pak Anies. Jadi kita sebagai relawan pada saat itu, saya secara pribadi saya pelajari lewat autobiografi beliau. Terus saya ikutin yang mana saya begitu yakin bahwa ini adalah sosok bakal pemimpin negeri ini. Nah, kemudian hasilnya adalah seperti kita tahu saat ini, dan itu yang membangkitkan kita lebih semangat, menimbulkan ide-ide, gagasan-gagasan dari kita yang sebelumnya sebagai relawan, sekarang lebih kepada gerakan rakyat. Jadi masing-masing kita kumpul di sini harus membawa gagasan-gagasan apa. Di antaranya yang saya bawa adalah ada beberapa poin. Poin satu adalah mengenai kita memohon khususnya kepada HRS. Iya, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kita minta dukungan dari beliau. Harapannya kita bisa ketemu, kita minta dukungan dalam bentuk apa. Yang pasti
bahasa lebih ekstrim dari saya adalah langkah revolusi. Itu langkah terakhir. Kenapa? Karena beberapa langkah sebelumnya kita sudah melakukan. Ya, secara umum kita sudah melakukan semuanya. Tapi hasilnya belum ada sesuai harapan kita, yang sesuai dengan harapan kita. Makanya gagasan saya pertama adalah kita harus ada gerakan revolusi atas dukungan dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu pertama. Yang kedua gagasan saya kepada teman-teman yang saya sampaikan tadi adalah petisi. Kita buat petisi. Di mana buat petisi itu adalah langkah-langkah formal. Jadi kita nggak ilegal. Dengan petisi itu kita justru legal. Karena itu adalah formal. Hanya kalau kita ingin membuat petisi, kita harus saya tidak memiliki latar belakang, saya bukan latar belakang hukum, tapi saya punya pemikiran seperti itu, mengingat berapa puluh tahun lalu saya salah satu ponakan dari salah satu petisi 50. Ya, Mayor Marskal Muda Suyitno Sukirno. Itu tepat sekali, dia saya langsung. Jadi pada saat itu saya sering diajak pertemuan-pertemuan petisi 50 di tempatnya Bang Ali Sadikin. Sekalipun saya pada saat itu masih SMA. Ya, saya diajak. Saya sering diajak bicara mengenai politik pada saat itu. Ya, saya hanya menangkap, tapi saya tidak bergerak. Ya. Nah, dari situ saya punya ide bahwa saat ini kita buat petisi. Ya, itu yang kedua. Ya. Nah, selanjutnya kita yang perlu kita perhatikan sama-sama adalah bukan waktunya lagi kita untuk menyalahkan satu sama lain. Saya kok punya keyakinan, saya punya pendapat nggak akan menyelesaikan kalau kita juga hanya menyampaikan dengan hujatan-hujatan, menyalahkan siapapun itu, bahkan kekecewaan kita tunjukkan bahwa wah, coba kalau kemarin begini, coba itu. Saya tidak sependapat dengan itu, saya tidak sejalan dengan itu. Tapi biarkanlah teman-teman yang ada menjalankan seperti itu adalah ungkapan kekecewaan, sebatas ungkapan kekecewaan. Tapi semangat mereka tetap adalah adanya perbaikan, penegakan kebenaran. Jadi itu yang saya rasa kita berkumpul, dan semoga langkah kita yang saat ini bisa lebih nyata. Demikian. Ya, Pak, jadi artinya sekarang ini relawan karena sudah selesai pilpres bertransformasi menjadi apa? Ya, kalau saya dengar tadi dari teman-teman adalah gerakan rakyat. Oh, jadi pejuang kayaknya. Pejuang, that's right. Kita posisikan sebagai oposisi, pergerakan kita adalah pergerakan rakyat. Artinya akan tetap berseberangan dengan pemerintah ya. Iya, selama belum terlihat adanya penegakan kebenaran. Pak, satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Apa yang membuat Bapak dulu tertarik menjadi relawan Anies? Saya sangat tertarik sebelum saya mempelajari biografi mengenai Pak Anies. Sebelum itu saya ingin anak cucu saya, ya, yang paling mendasari adalah masa depan bangsa ini. Ya, saya usia 60, tapi sedikit banyak saya pernah berperan untuk negeri ini. Saya sebagai atlet renang. Ya, jadi saya punya semangat dan didasari dengan jiwa olahragawan. Jadi saya tegakkan, yang saya jaga adalah sportivitas. Saya ingin melihat negeri ini penuh dengan kebenaran, karena saat ini terisi oleh kepalsuan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya tertarik untuk melibatkan diri
ya untuk perubahan, saya mulai pelajari Pak Anies khususnya, dan sangat membanggakan track recordnya, Masya Allah. Bagi saya, yang tentunya bagi masyarakat pada umumnya. Jadi itu yang memotivasi saya untuk terus bergerak mempertahankan kebenaran. Pak, relawan Anies kan banyak di sipil-sipilnya. Dulu Ya. Bapak tergabung dalam relawan yang mana? Saya di Jasmanis. Jasmanis. Jasmanis, Apa ya. itu yang Yaitu teman-teman dari seluruh SMA seluruh Indonesia, SMA dan SMK seluruh Indonesia. Ya, saya di waktu itu saya pertama ketemu itu sama Mbak Meno. Oh, Mbak Meno. Mbak Meno, ya ada Mbak Meno itu salah satu senior di Jasmanis. Dulu dia Jasma, kemudian Jasmanis. Nah, saya bergabung di dia. Nah, ini kesempatan saya untuk bergabung. Dan saya tidak banyak ada di relawan manapun, enggak. Saya tentukan sikap satu, tapi langkah saya terus. Insya Allah istiqomah. Pak, dengan adanya transportasi ini berarti semua yang di Jasmanis berubah menjadi seorang pejuang, jadi pejuang itu semuanya. We hope. Belum. Sementara belum. Karena pertemuan sekarang ini kita sedang menetapkan kita mau sebagai apa posisi kita. Oke. Gitu loh. Kalau kemarin relawan, sekarang Pak Anies juga sudah mundur, ya tentunya kita harus rubah, tapi dengan semangat yang sama. Berarti nanti akan ada pertemuan internal dengan Jasmanis ya? Tentu, Pasir. tentu. Makanya Pak Mayu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.